Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di forum MPLS. Pagi ini kita akan bincang-bincang santai terkait dengan bagaimana kita tetap bisa survive, bisa enjoy, bisa tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita keseharian di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tapi sebelumnya, mari kita ucapkan rasa syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini masih melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap diberi kesehatan, diberi kenikmatan untuk tetap bisa melaksanakan tugas keseharian kita sebagai pelajar, sebagai anak bangsa yang harus tetap menuntut ilmu dalam situasi apapun yang terjadi. Yang selanjutnya, ada hal yang tidak kalah pentingnya. Sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita maknai situasi pandemi saat ini, atau mungkin orang menganggap musibah saat ini dari sisi yang positif. Karena dengan bermodal selalu positive thinking dalam melihat segala sesuatunya, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat memetik keuntungan dari sekian fenomena dan sekian kekuasaan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Yang pertama, anak-anak, yang perlu kita maknai dari situasi saat ini, kita harus melihat bahwa pandemi saat ini yang kalau kita hitung dari mulai munculnya sudah kurang lebih 1,5 tahun. Pertama harus kita maknai bahwa ini adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu hal yang terjadi secara alami, dan sesuatu yang terjadi secara alami itu sudah sering kita lihat juga memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita, meskipun dalam mengikutinya ada sisi-sisi negatif yang kadang kalau kita tidak sabar kita mau putus asa. Salah satu contoh saya beri ilustrasi begini. Sebelum Gunung Merapi dulu meletus, maka orang-orang Jogja belum melihat adanya fenomena baru dari keindahan alam pasca Gunung Merapi meletus. Juga belum pernah melihat kesuburan alam pasca Gunung Merapi meletus. Juga belum pernah melihat budaya-budaya baru sebelum Gunung Merapi meletus. Tapi begitu Gunung Merapi meletus, ternyata ada hal-hal baru yang muncul. Ada gaya hidup baru, ada pola petani bercocok tanam baru, dan juga ada wisata-wisata alam baru sebagai dampak daripada meletusnya Gunung Merapi pada beberapa tahun yang lalu. Begitu pula pandemi saat ini. Pandemi saat ini, ketika kita lihat sekilas, ini adalah sebuah musibah malapetaka yang satu sisi orang melihat begitu mengerikan. Ada banyak saudara-saudara kita yang meninggal, ada beberapa saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan,
ada beberapa saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan. Akan tetapi di sisi lain harus kita akui bahwa semenjak adanya pandemi ini ternyata ada pola-pola hidup baru yang mau tidak mau harus kita lakukan. Saat ini misalnya ada budaya harus 5M, termasuk diantaranya adalah memakai masker dalam segala kegiatan kehidupan kita. Tapi mohon maaf, saya tidak pakai masker karena nanti mempersulit komunikasi saya. Kita ada budaya cuci tangan, kita ada budaya dalam bermasyarakat, berkumpul, kita ada budaya bagaimana kita hidup bersih dan lain-lain. Termasuk ini akan mempengaruhi pola kebiasaan kita dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Anak-anak mungkin sudah mulai SMP kemarin, sudah mulai MTS kemarin, sudah dikenalkan bagaimana belajar secara daring melalui YouTube, melalui Zoom dan lain-lain. Ini hal baru yang kemarin-kemarin belum pernah kita lakukan atau mungkin jarang kita lakukan. Ada hal-hal baru, ada adaptasi-adaptasi baru yang mau tidak mau tetap harus kita lakukan, dan sampai pandemi ini masih ada tetap harus kita lakukan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, pada materi saat ini, pada kesempatan ini, Pak Guru mengajak kepada anak-anak semua, mendampingi anak-anak semua untuk tetap menjadi sosok yang tetap survive, tetap bertanggung jawab dalam beraktivitas, khususnya dalam belajar dalam situasi pandemi saat ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, saya tidak usah sekolah, saya tidak usah belajar, saya tidak usah mengerjakan tugas karena situasi pandemi saat ini. Justru kita harus bersama-sama menemukan pola baru bagaimana kita tetap menjadi pelajar yang bertanggung jawab di saat situasi sulit seperti ini. Yang pertama, saya mengajak kepada anak-anak, satu, agar kita ini menjadi pelajar yang baik, pelajar yang tetap bertanggung jawab, pelajar yang tetap ingat tugas-tugas kita, tugas pokok kita sebagai pelajar. Maka saya ingin mengajak yang pertama, satu, karena kita ini orang Islam, karena kita ini sejak kecil diajarkan bagaimana kita ini iman kepada Allah, maka kita harus memaknai yang pertama bahwa pandemi ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memaknai ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menerimanya dengan sabar, menerimanya dengan ikhlas. Di balik sabar dan keikhlasan itu, kita berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan hikmah di balik adanya musibah ini. Termasuk ketika kita tarik dalam kapasitas kita sebagai pelajar, sebagai hamba Allah yang bergelut dalam dunia pendidikan, maka pandemi COVID-19 ini kita maknai bahwa dengan adanya pandemi saat ini kita diberikan hikmah oleh Allah bahwa kekuasaan Allah itu tiada tara, bahwa kekuasaan Allah itu besar, yang tetap harus kita renungi, kita pelajari, dan dari kekuasaan itu nanti akan mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah.
Ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepada Allah, maka kita akan menjadi insan-insan yang ulul albab. Insan ulul albab itu adalah insan atau hamba Allah yang punya akal dan menggunakan akal fikirannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal pertama yang harus kita maknai dengan adanya pandemi. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap sabar dan ikhlas dalam menjalani semuanya. Yang kedua, anak-anak sekalian, dalam menghadapi pandemi saat ini, selain kita bersandar penuh kepada Allah, kita juga harus berikhtiar. Apa yang diajak oleh pemerintah, mulai program protokol kesehatan, mulai awal ada istilah 3M, terus sekarang ada 5M. Kita harus proaktif menjalankan itu. Kita harus sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker, harus jaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi ke hal-hal yang tidak ada gunanya, dan memperbanyak doa kepada Allah. Dengan adanya giat prokes, berikhtiar itu, maka satu, tadi kita sudah bersandar kepada Allah. Yang kedua adalah melaksanakan ikhtiar untuk tetap sehat, untuk terhindar dari wabah ini, maka harus menjalankan prokes. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, biar di situasi pandemi saat ini kita tidak monoton aktivitas kita hanya di rumah saja, hanya bengong saja, hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, maka di sela-sela kita sering berdoa, sering menjalankan prokes, maka yang ketiga ini adalah tetap harus produktif, tetap harus kreatif. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita ini menjalankan tugas kita masing-masing, termasuk anak-anak adalah sebagai pelajar yang kebetulan masuk di bangku sekolah sebagai siswa baru, maka harus segera berbenah, segera bersiap-siap. Ini sudah mulai masuk ajaran baru, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan itu dengan baik, dengan cara menjadi siswa yang tetap kreatif dan bertanggung jawab di masa pandemi. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah satu, kita harus improvisasi. Apa yang dulu jadi kebiasaan di MTS, di SMP, harus kita improve, harus kita kembangkan, harus kita naikkan gridnya menjadi ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Cara belajarnya, cara nalarnya, cara bergaulnya, cara sikapnya, termasuk kebiasaan-kebiasaan di rumah. Harus ada kebiasaan baru yang dulu belum pernah dilakukan ketika masih di MTS dan di SMP. Nah, kebiasaan baru ini sudah barang tentu mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan yang positif dan menuju ke arah kemajuan. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, Pak Guru mengajak anak-anak masuk di SMA Darul Ulum ini dengan perasaan yang senang, dengan perasaan yang enjoy, dengan mood yang tinggi, dengan himmah yang kuat bahwa saya masuk ke SMA Darul Ulum ini adalah sebagai pintu untuk menuju sukses saya di masa depan. Meskipun ini dalam situasi pandemi. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan anak-anak, yang menjadi renungan anak-anak di rumah, harus ada hal baru. Ini kata kunci, harus ada hal baru
yang harus kita tancapkan dalam pikiran dan hati kita ketika kita mengawali masuk duduk di bangku SMA sebagai siswa baru. Apa hal baru itu? Kalau dulu ketika anak-anak di SMP, di MTS, secara usia itu kan masih dihitung masa yang anak-anak. Kalau di SMA ini secara usia masuk ke pintu remaja menuju dewasa. Remaja itu rentang antara anak-anak dan dewasa. Di satu sisi sudah tidak pantas dikatakan anak-anak, sisi lain belum pantas dikatakan dewasa, sehingga ada pada posisi remaja. Nah, posisi remaja itu secara psikologis namanya adalah masa transisi, masa peralihan. Peralihan emosional, peralihan cara berpikir, termasuk peralihan kebiasaan-kebiasaan. Nah, karena masa SMA ini adalah masa peralihan, maka rentan akan pengaruh-pengaruh. Kalau pengaruh-pengaruh itu tidak disikapi dengan baik, maka akan berakibat masa remaja ini akan terdesain, akan terbentuk menjadi masa yang tidak baik. Pada akhirnya menjadi remaja yang tidak baik. Maksud Pak Guru adalah anak-anak saya ajak mulai dari awal titik nol masuk ke SMA ini menyadari karena sampean semuanya ini ada pada titik awal masuk dunia remaja, maka mari kita isi masa transisi ini sebagai masa yang harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Makanya kenapa kemarin anak-anak sejak awal diajak untuk menelusuri bakat dan minat. Terus mulai dari kelas 1 sudah ada penjurusan, ada IPA dan IPS. Ini artinya anak-anak secara kejiwaan juga secara pemikiran sudah mulai dikondisikan kemana nanti arahnya anak-anak meniti karir menuju masa depan. Karena ini adalah masa yang strategis, di SMA ini adalah masa yang strategis, masa untuk merakit masa depan yang kita harapkan lebih baik, masa depan yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka harus kita ikuti segala proses yang ada di SMA ini secara baik. Meskipun sekali lagi ini adalah masa pandemi, jadi tidak ada alasan aku sekolah sakarepku, sekolah sak penake, sementing meni oleh rapot, oleh ijazah, lulus SMA, tapi begitu lulus malah bingung. Nah, sehingga tidak mengurangi bobot kegiatan kita di masa pandemi ini. Mari kita ikuti segala kegiatan belajar mengajar di SMA yang sudah diprogram oleh Bapak Ibu guru, kita ikuti dengan baik. Dalam rangka apa? Pertimbangan tadi bahwa masa ini adalah masa yang strategis, sekaligus masa yang rawan. Rawan ketika nanti kita tidak mengisinya dengan hal yang baik. Strategis dalam arti ini adalah kesempatan yang baik ketika masa-masa ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak pada anak-anak semuanya di situasi yang masih sulit ini, di situasi masih pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap produktif, belajar dengan baik, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, termasuk bergaul dengan baik, memudayakan hidup dengan baik, sehingga waktu-waktu yang kita lalui selama kita masuk di bangku SMA ini akan terlalui dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita.
Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, maka kita tetap harus optimis. Apapun yang terjadi, saya harus tetap survive. Apapun yang terjadi, saya harus bertanggung jawab menjadi siswa yang baik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di SMA. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, berikutnya begini. Di SMA ini pula, dalam tinjauan perkembangan remaja, merupakan saat atau momentum yang tepat untuk pembentukan karakter. Jadi kalau tadi hal-hal yang mengarah kepada aktivitas KBM-nya sampai harus ikuti dengan baik. Yang kedua ini perlu saya sampaikan ke anak-anak semua, juga harus jadi bahan renungan bahwa masa SMA ini juga masa pembentukan karakter, atau dalam bahasa kerennya adalah karakter building time, waktu pembentukan karakter. Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika kita dulu di SD, di MI, atau di MTS dan di SMP, ketika kita berteman, ketika kita bergaul, itu tarafnya adalah masih taraf belum membentuk karakter kita. Yes, berteman sekedar berteman, bergaul sekedar bergaul, berakrab-akrab sekedar berakrab-akrab. Tapi kalau di SMA, di aliyah, di SMK, seiring dengan perkembangan usia yang menuju remaja tadi, maka pembentukan karakter itu sudah dimulai. Kalau dalam bahasa pesantren, baik tidaknya, alim tidaknya, itu biasanya dimulai dari usia itu. Jadi seseorang itu nampak karakternya, itu dimulai dari usia SMA atau aliyah. Nah, pembentukan karakter itu salah satunya adalah pola pergaulan. Pola pergaulan yang ada di tingkat SMA, madrasah aliyah maupun SMK. Kebetulan kita ada di SMA, maka maksud saya, ketika anak-anak ini sudah mulai masuk SMA, sudah menduduki bangku SMA sebagai siswa baru, maka harus menyadari bahwa saya ini akan ketemu teman-teman baru, akan ketemu sahabat-sahabat karib baru, yang teman dan sahabat itu nanti pada akhirnya akan membentuk karakter kita, akan membentuk siapa kita, yang pada akhirnya membentuk apa kita ini menjadi orang baik, atau sebaliknya kita ini menjadi orang yang tidak baik. Oleh karenanya, meskipun ini di situasi yang pandemi, kita jarang ketemu teman, kita jarang bergaul bareng-bareng, tidak menutup kemungkinan pola-pola kebiasaan kita, sering chattingan, sering berhubungan lewat media dengan teman-teman, dengan siapa saja, itu pun secara tidak langsung akan membentuk karakter kita. Nah, harapan Bapak Ibu guru, anak-anak di SMA ini akan tumbuh menjadi siswa-siswi yang baik, punya karakter yang baik, karakter baru yang muncul, yang dulu di MTS SMP belum nampak, tapi di SMA harus nampak bahwa kita di usia remaja ini akan menjadi siswa-siswi yang baik, yang menjadi harapan orang tua, yang menjadi harapan Bapak Ibu guru, dan sudah barang tentu menjadi harapan bangsa dan negara. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya perlu juga Pak Guru sampaikan bahwa di SMA ini juga dalam kaitannya dengan proses merangkai masa depan bagi anak-anak, maka SMA ini adalah pintu awal untuk mendesain bagaimana dan
apa nanti yang harus dilakukan dalam kehidupan anak-anak selanjutnya. Tadi di awal sudah saya katakan, masuk sudah ada penjurusan, sudah ada penelusuran bakat dan minat. Nanti di bangku kelas 3 juga ada pilihan-pilihan. Ketika saya nanti keluar SMA ini, andaikan mau kuliah, kuliah di mana? Andaikan mau kerja, kerja di mana? Andaikan mau berkreasi dengan kreasi-kreasi lain, dengan keterampilan-keterampilan lain, mengembangkan bakat-bakat lain, apa yang harus dilakukan? Bahkan mungkin notok kalau tidak kerja, tidak kuliah, tidak berkarya, terus kepingin menikah pun harus direnungi, saya harus menikah dengan siapa yang sesuai. Nah, ini sudah mulai belajar kita pikirkan ketika kita duduk di SMA, sehingga supaya nanti kita tidak melalui perjalanan yang bingung, ibarat orang naik kendaraan itu tidak menjadi penumpang yang bingung, maka anak-anak yang mulai masuk kelas 1 ini, kelas 10 ini harus sudah mulai berbenah diri. Saya ambil jurusan ini, saya nanti harus melakukan ini, dan kedepannya nanti saya harus pilih ini. Nah, ini sebuah proses yang harus kita ikuti biar nanti happy ending. Nah, happy ending itu akhir yang membahagiakan. Ini kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan situasi pandemi saat ini, biar kita tetap kreatif, maka kita harus memunculkan pemikiran-pemikiran itu. Saya sudah di SMA, saya tidak lagi anak SMP MTS, saya sudah di SMA, harus punya cara belajar ini, pola pikir ini. Kelas 1 saya milih jurusan ini, nanti saya mendalami ini, begitu saya mau keluar saya mantep pilih jurusan ini, kuliah ini atau kerja ini, dan seterusnya. Ini sudah harus mulai terfikirkan. Tanpa itu, maka nanti pengalaman yang sudah banyak anak-anak yang bingung. Bingungnya apa? Bagaimana setelah lulus SMA? Tapi ada banyak juga anak-anak SMA yang karena dari awal sudah mulai menata, sudah membiasakan berpikir yang kreatif, maka begitu keluar SMA pun tidak ada masalah. Oleh karenanya saya mengingatkan, mengajak kepada anak-anak, mari kita tetap berpikir yang kreatif, berpikir yang produktif, dalam rangka kita tetap menjadi orang-orang yang bermakna, orang-orang yang tetap bermanfaat dalam situasi pandemi saat ini. Terakhir anak-anak, nanti selanjutnya menjadi renungan di rumah. Yang paling terakhir begini, bahwa kita harus memaknai kehidupan ini sebagai sebuah proses yang memang tidak ada henti. Di proses itu adalah ibarat rangkaian spiral seperti pir yang putar terus dan tiada henti. Kapan hentinya? Ya kita ketika sudah meninggal dunia. Apa artinya? Artinya begini, anak-anak yang hari ini masuk di SMA, sudah mengawali sebagai siswa baru di SMA, harus menyadari bahwa saya ini sedang mengikuti sebuah proses kehidupan. Nah, proses kehidupannya salah satunya adalah di dunia pendidikan. Nah, orang yang baik itu adalah orang yang pintar berproses. Nah, orang yang pintar berproses itu selalu bergerak, tidak pernah berhenti. Di ibarat sebuah perjalanan di spiral itu, di perjalanan itu terus ikut berputar, ikut jalan, ikut putar, ikut jalan. Jangan sampai berhenti dalam situasi apapun. Karena ketika kita berhenti di tengah sebuah proses, maka cenderung hasilnya tidak baik. Bahkan tidak hanya sekedar tidak baik, bisa jadi kita tergencet. Ya tergencet dari proses itu karena kita tidak bisa menyesuaikan diri. Apa artinya? Artinya ketika nanti
kita sudah eksis di SMA terus mengikuti